Kalian ngerasa nggak sih kalau HP kalian itu kayak dukun? Kayak gini nih misalnya, kalian ingin beli sesuatu, tiba-tiba iklannya muncul tuh di Instagram ataupun di sosial media lainnya tuh. Atau kita ingin liburan, tiba-tiba di YouTube ngerekomendasiin video 7 tempat ternyaman. Kita bukan sekedar pengguna teknologi, tapi juga produk yang dimanipulasi tanpa kita sadari. Teknologi saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengakses informasi atau hiburan, tetapi juga sebagai pengamat yang memahami kebiasaan pola pikir dan emosi kita. Banyak orang yang merasakan pengalaman secara tiba-tiba munculnya iklan yang saat mereka baru saja memikirkan sesuatu. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan apakah teknologi benar-benar bisa membaca kepribadian kita dengan baik daripada kita sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa algoritma dapat memprediksi aspek-aspek karakter kita berdasarkan data yang kita berikan melalui interaksi digital kita, termasuk media sosial dan aplikasi belanja. Nah, dengan hanya 10 like di Facebook atau di sosial media lainnya, AI bisa menebak kepribadian seseorang lebih baik daripada teman kerjanya. Penelitian dari University of Cambridge menunjukkan bahwa teknologi dapat menganalisa data yang kita hasilkan di media sosial untuk memahami kepribadian kita dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Misalnya, orang-orang yang sering menyukai konten motivasi dapat diidentifikasi sebagai orang yang terorganisir secara rajin. Sedangkan seseorang yang menyukai humor statistik dapat dikenal sebagai individu yang lebih kreatif dan terbuka. Nah, hal ini juga sejalan dengan Ocean Model yang digunakan dalam psikologi untuk mengelompokkan kepribadian manusia berdasarkan perilaku preferensi. Iklan digital tahu kapan kita lapar tuh, kapan kita bosan, dan kapan kita rentan untuk belanja impulsif. Teknologi dapat memanfaatkan pemahaman tentang kepribadian dan perilaku kita untuk bisnis, politik, dan manipulasi sosial tuh. Seperti dalam algoritma iklan. Contohnya, ketika pengguna berada dalam keadaan stres, iklan diskon atau liburan murah tiba-tiba muncul, mengincar momen ketika emosi kita mungkin membuat lebih mudah terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Masalahnya bukan soal menyimpan rahasia, tetapi siapa yang mengontrol informasi tersebut dan bagaimana informasi tersebut digunakan untuk mempengaruhi kita. Teknologi tidak hanya membaca kebiasaan, tetapi juga ketakutan dan keinginan kita yang dapat mempengaruhi opini masyarakat. Konsep filter bubble menunjukkan bahwa pengguna dapat terjebak dalam suatu perspektif karena algoritma hanya memberikan informasi yang sesuai dengan pola pikir kita. Emosi negatif juga menjadi fokus algoritma, karena lebih banyak interaksi dengan konten tersebut menghasilkan lebih banyak data yang dapat dipergunakan bagi pihak ketiga. Yang penting adalah kita sadar dan kritis dalam menggunakan teknologi tersebut. Meskipun teknologi banyak membawa manfaat, penting bagi kita untuk tetap waspada dan kritis terhadap cara kita menggunakan teknologi tersebut.